Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menentukan desain atau rancangan penelitian. Nah, perhatikan bagan ini. Ini adalah bagan atau diagram langkah-langkah penelitian di mana pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada menentukan desain penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian lapangan, maka hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyusun sebuah rancangan penelitian. Kita harus menyusun sebuah desain penelitian. Seorang peneliti menggunakan riset desain sebagai pedoman yang menuntun peneliti dalam melaksanakan tiap-tiap penelitian. Ya. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian, guys, maka seorang peneliti tentu memiliki paradigma atau pola pikir penelitian yang menjelaskan bagaimana cara pandang kita sebagai peneliti terhadap fakta-fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori tertentu. Nah, paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta apa saja kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Maka tentunya sebelum kita melakukan penelitian lapangan di suatu tempat, maka kita harus mempersiapkan dulu atau menyiapkan dulu rancangan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, nah, mayoritas siswa kita melakukan penelitian kuantitatif ya. Salah satu langkah yang penting adalah membuat desain penelitian, membuat rancangan penelitian. Nah, desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun kita sebagai peneliti pada seluruh proses penelitian, guys. Nah, hal yang sama juga pernah dinyatakan oleh Ari Kunto. Nah, menurut beliau tahun 2010, desain penelitian bagaikan sebuah peta bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tanpa desain yang benar, tanpa rancangan yang benar, maka seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak memiliki pedoman arah yang jelas. Jadi benar sekali bahwa kita harus menyusun desain atau rancangan penelitian yang benar, yang tepat, agar nantinya kita akan menemukan arah atau pedoman yang jelas juga dalam melakukan proses penelitian di lapangan. Nah, kemudian menurut Soekardi, ya, yang membahas tentang desain penelitian berdasarkan definisi secara luas dan sempit. Nah, kalau secara luas, menurut Soekardi, desain adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Nah, dalam konteks ini, komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Nah, sedangkan dalam artian sempit, desain penelitian merupakan penggambaran atau deskripsi secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga guys, dengan desain yang tepat, dengan desain yang baik, maka peneliti maupun orang lain yang berkepentingan memiliki gambaran tentang bagaimana keterkaitan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, serta bagaimana mengukur variabel-variabel tersebut. Oke, nah jadi guys, desain merupakan pola atau bentuk penelitian yang diinginkan. Adapun kegunaan atau manfaat dari desain ini bisa kita lihat pada slide berikut ya. Nah, yang pertama adalah kegunaannya.
Desain memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, misalnya guys, apabila kita ingin membuat sebuah baju, maka kita perlu dulu membuat desainnya, membuat bentuknya, apalagi ukurannya, bahannya apa, biaya yang dibutuhkan berapa, tenaga kerjanya, lamanya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita ingin membuat sebuah baju misalnya, maka kita mesti mempertimbangkan segala aspek. Aspek bentuk, ukuran, bahan, biaya, dan sebagainya. Ya kan? Nah, tanpa desain, maka pekerjaan tidak akan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, demikian pula dalam mengerjakan penelitian. Suatu desain atau rancangan merupakan persyaratan mutlak agar kita dapat meramalkan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam penelitian tersebut. Nah, dalam desain yang mesti kita pikirkan adalah yang pertama guys, berapa variabel yang kita gunakan. Nah, kalau untuk penelitian di SMA ini kita biasanya menggunakan berapa variabel? 2 variabel kan? Iya, Sir. Variabel dan variabel terikat. Bagus. Variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi kamu tahu berapa banyak variabel yang digunakan. Biasanya ada 2 ya, variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, bentuk hubungan antar variabel tersebut. Kemudian kamu tahu bagaimana cara menganalisis data setelah dikumpulkan. Setelah data terkumpul, nah kamu tahu apa instrumennya, apa teknik untuk menganalisis data tersebut. Nah, yang kedua, desain juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Nah, kalau kamu sudah menentukan tujuan penelitian, maka desain itu bisa menentukan batas-batas atau ruang lingkup dari penelitian tersebut. Nah, apabila tujuan tidak dirumuskan dengan jelas, maka penelitian itu tidak akan ada ujung pangkalnya. Bisa melebar kemana-mana, tidak fokus ke satu arah. Ya, nah oleh sebab itu guys, desain harus berhubungan erat dengan tujuan penelitian. Oke, nah dengan tujuan yang jelas, dapat pula disusun suatu desain yang menentukan batas-batas penelitian yang tegas, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian dan usahanya ke arah tujuan yang nyata secara lebih efektif. Nah, kita sebagai peneliti juga akan tahu apabila pekerjaan tersebut sudah selesai atau berakhir. Ya, nah selanjutnya, desain selalu memberi gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan atau kendala yang akan dihadapi, yang mungkin juga akan dihadapi oleh peneliti yang lain. Nah, dengan demikian guys, lebih dahulu dapat kita pikirkan cara-cara untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya, kualitas atau mutu dari suatu penelitian dan ketepatan penelitian dapat ditentukan oleh desain penelitian yang kita gunakan. Nah, oleh sebab itu, desain yang dipergunakan dalam penelitian harus desain yang tepat, harus desain yang sesuai. Nah, suatu desain yang berkualitas itu harus memiliki 2 persyaratan. Yang pertama, dapat dipakai untuk menguji hipotesis, ya khususnya untuk penelitian kuantitatif analitik. Yang kedua adalah dapat mengendalikan atau mengontrol suatu variabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe dari desain penelitian. Nah, guys, perhatikan ya, secara garis besar ada 2 macam tipe desain, yaitu desain non-eksperimen dan desain eksperimen. Oke, nah faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain pertama atau non-eksperimen tidak terjadi manipulasi variabel bebas, ya. Sedangkan pada desain eksperimen itu terdapat adanya manipulasi variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua, pada desain non-eksperimen itu bersifat eksplorasi atau menggali seluruh gejala-gejala atau fenomena yang ada di sekitar kita.
dan bersifat deskriptif, artinya dapat menggambarkan suatu gejala tersebut secara jelas. Nah, sedangkan pada desain eksperimen itu bersifat explanatory atau berupa sebab akibat atau kausal, ya. Nah, ini merupakan perbedaan antara desain non eksperimen dan eksperimen. Nah, selanjutnya guys, pada desain non eksperimen itu menghasilkan tingkat pemahaman pada bagian permukaan saja. Berarti di sini belum terlalu mendalam. Masih di bagian kulitnya saja. Masih di bagian permukaannya saja. Sedangkan pada desain eksperimen, jelas dia menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam, secara lebih terperinci. Dan terakhir, pada desain eksperimen, di situ ada beberapa contoh desainnya guys, yaitu desain penelitian deskriptif, korelasional, kausal komparatif, dan desain tindakan. Sedangkan pada desain eksperimen, contohnya adalah ada 3 ya, desain penelitian pra-eksperimen, eksperimen murni, dan eksperimen semu. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang desain-desain ini. Nah, yang pertama adalah desain non-eksperimental. Contoh yang pertama adalah desain penelitian deskriptif. Nah, perhatikan. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak boleh diubah-ubah, ya, sesuai dengan data yang kamu peroleh di lapangan. Ya, kamu sajikan apa adanya ya. Nah, hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Nah, desainnya itu dibedakan menjadi 2. Desain penelitian deskriptif ada 2 desain atau ada 2 rancangan, yaitu desain studi kasus dan desain penelitian survei. Nah, kalau pada studi kasus atau case study, nah, studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian 1 unit penelitian secara intensif, misalnya 1 pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Dengan ciri-ciri adalah subjeknya diteliti sedikit, ya, tetapi aspek yang diteliti banyak. Nah, sedangkan pada desain penelitian survei, nah ini merupakan suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi dengan ciri-ciri yaitu subjek yang diteliti banyak atau sangat banyak, namun aspeknya terbatas. Berarti kebalikan dari studi kasus. Kalau pada studi kasus, subjeknya sedikit, tetapi aspek yang diteliti banyak. Sedangkan pada survei, subjeknya banyak, tetapi aspeknya sedikit atau sangat terbatas untuk diteliti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional ini adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, hubungan korelasi mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Dan dengan demikian, dalam rancangan korelasional, peneliti melibatkan paling tidak 2 variabel. Jadi harus ada 2 variabel, 1 variabel bebas dengan 1 variabel terikat. Nah, jika variabel yang kita teliti ada 2, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Yang kita jelaskan, yang kita bahas tadi, harus ada 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, namun apabila variabel yang diteliti lebih dari 2 atau misalnya 3, maka 2 atau lebih variabel tersebut dikatakan sebagai variabel bebas atau prediktor, dan 1 variabel lainnya disebut sebagai variabel terikat atau kriterium.
Jadi boleh 2 variabel atau lebih dari 2 variabel. Nah, kalau saya zaman kuliah S2 dulu, saya memiliki banyak variabel. Ya, jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel moderator, ada juga variabel rancu. Banyak sekali variabelnya, ya. Tapi untuk SMA kamu cukup 2 variabel saja ya, guys. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang desain penelitian kausal komparatif. Nah, penelitian kausal komparatif difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapat pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Nah, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi bukan karena perlakuan dari peneliti, melainkan telah berlangsung sebelum penelitian tersebut dilakukan. Nah, di sini ada 2 macam, yaitu cohort dan kasus kontrol. Kita bahas ya. Nah, kalau desain penelitian cohort itu merupakan pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Jadi berdasarkan periode waktu. Ya. Nah, sehingga riset ini disebut juga dengan penelitian prospektif, di mana kita harus menganalisis variabel bebas terlebih dahulu, baru variabel terikat. Pada penelitian cohort, yang kita teliti adalah variabel bebas dulu, yaitu hasil belajar. Setelah kita meneliti variabel bebasnya, baru selanjutnya kita teliti variabel terikatnya. Itulah namanya kasus kontrol. Jadi beda antara penelitian cohort sama kasus kontrol. Kalau pada cohort itu kita teliti variabel bebas dulu. Tetapi kalau pada kasus kontrol yang kita teliti adalah variabel terikat dulu, baru variabel bebas. Ini kebalikannya. Ini biasanya untuk penelitian eksperimen yang memiliki variabel. Kalau untuk penelitian kualitatif itu biasanya tidak menggunakan desain ini. Makanya kita harus menyesuaikan dengan apa sebetulnya tipe penelitian kita. Jadi tidak semuanya menggunakan desain ini, guys. Harus sesuai. Ini kan untuk desain non-eksperimen kan? Bukan yang eksperimen. Makanya ini jarang digunakan oleh siswa di sini. Kenapa? Karena kita biasanya paling banyak menggunakan desain yang eksperimen. Oke? Nah, tapi ini sebagai informasi saja biar kamu lebih kaya akan metodologi penelitian. Nah, selanjutnya adalah desain penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan yang baru untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di dunia kerja atau langsung ke tempat kerja. Jadi untuk memecahkan masalah langsung kita terapkan di dunia kerja, itulah namanya penelitian tindakan. Nah, tindakan ini guys memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja, kemudian menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah, fleksibel dan adaptif, serta memiliki kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah. Makanya di sini jarang digunakan oleh para peneliti seperti siswa di sini. Ya, kita jarang menggunakan penelitian tindakan. Kenapa? Karena di sini kekurangannya adalah kurang tertib dalam hal ilmiah. Itu tadi desain non-eksperimen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang desain eksperimental. Nah, berdasarkan tingkat pengendalian variabel, desain penelitian eksperimen dapat kita bedakan menjadi 3 kelompok besar, guys, yaitu desain penelitian pra-eksperimental, desain penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, dan desain eksperimen sesungguhnya atau true eksperimen. Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah desain penelitian pra-eksperimental. Ya, di sini ada 3 jenis, yaitu one shot case study, ada one group pretest post-test design, dan ada static group comparison. Oke, nah kita bahas one shot case study. Nah, prosedur desain penelitian one shot case study
dapat kita jelaskan sebagai berikut. Sekelompok subjek dikenai perlakuan tertentu sebagai variabel bebas, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas itu. Jadi hanya fokus kepada satu variabel bebas saja. Itu namanya one shot. Apa itu one? Satu kan? Satu tembakan. Jadi yang diukur hanya variabel bebas saja. Nah, prosedur desain penelitian untuk Ian One Group Pretest Positive Design yang pertama adalah dilakukan pengukuran variabel tergantung dari satu kelompok subjek atau pretest. Kita kasih pretest atau tes awal dulu. Nah, kemudian baru subjek tadi kita beri perlakuan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 2 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, dan sebagainya. Tergantung si peneliti mau berapa kali dia melakukan perlakuan di kelas tersebut ya, atau di lab tersebut. Nah, selanjutnya maka dilakukan pengukuran ke bagian kedua, yaitu post-test atau tes akhir. Jadi ada tes awal, ada tes akhir. Oke, nah tes akhir ini atau post-test ini itu dilakukan terhadap variabel bebas. Oke, nah selanjutnya hasil pengukuran pretest dibandingkan dengan hasil pengukuran post-test. Jadi setelah hasil pretest dapat, post-test dapat, maka hasilnya akan dibandingkan. Mana yang lebih baik, pretest atau post-test. Oke, nah sedangkan yang bagian ketiga, static group comparison, ini merupakan modifikasi atau gabungan dari desain yang bagian one group pretest post-test design. Berarti ini desain yang sederhana, ini desain yang kompleks, ini yang sangat kompleks dari yang kedua ini. Pada desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih sebagai objek penelitian. Kelompok pertama mendapatkan perlakuan atau treatment, sedangkan kelompok kedua tidak mendapatkan perlakuan, tetapi hanya sebagai kelas kontrol saja. Nah, kelompok kedua ini berfungsi sebagai kelompok pembanding atau pengontrol. Yang kedua adalah desain penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Di sini ada 4 kelompok ya, ada 4 macam, yaitu time series design, non-equivalent control group design, counterbalanced design, dan factorial design. Desain atau rancangan penelitian eksperimen semu atau kuasi ini berupaya untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dilakukan secara acak, tidak diacak ya. Nah, kedua kelompok itu kita ambil secara alami saja. Nah, ada 3 jenis desain penelitian yang termasuk ke dalam desain eksperimen sungguhan atau sesungguhnya, yaitu post-test only control design, pre-test post-test control group design, dan the Solomon 4 group design. Nah, kalau post-test only control design, ini merupakan post-test atau tes akhir dengan pemilihan kelompok secara acak, secara random. Nah, pada rancangan ini, kelompok eksperimen diberi perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Nah, pengukuran hanya diberikan 1 kali saja, yaitu setelah perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen tadi. Hanya sekali saja dikasih perlakuan. Yang kedua, pre-test, post-test, control group design. Berarti di sini ada tes awal, ada tes akhir. Ya kan? Nah, kalau pada kelompok kedua ini, pre-test dan post-test itu dipilih secara acak, ya sama seperti ini tadi ya, sama-sama dipilih secara acak atau random. Nah, dalam rancangan ini ada 2 kelompok yang dipilih secara acak, ada 2 kelompok yang dipilih secara acak. Nah, kelompok pertama diberi perlakuan, disebut sebagai kelompok eksperimen. Dan kelompok kedua tidak diberi perlakuan, disebut dengan kelompok kontrol. Nah, jadi observasi atau pengukuran dilakukan untuk kedua kelompok tersebut, baik sebelum maupun sesudah diberi perlakuan. Paham? Jadi kalau pada yang post-test only, ini hanya dilihat pada bagian post-testnya saja, tetapi pre-testnya tidak diukur. Oke? Sedangkan pada bagian kedua di sini pre-test dan post-testnya sama-sama diukur.
dan memiliki 2 kelompok yang dipilih secara acak, yaitu eksperimen dan kontrol. Yang terakhir, desain Solomon ya, Solomon 4 group design. Nah, desain yang merupakan penggabungan dari desain 1 dan 2. Jadi guys, Solomon ini merupakan gabungan antara desain 1 dan 2 ini. Makanya di sini ada 4 kelompok yang dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol. Pada satu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diberi pretest atau tes awal, sedangkan pada pasangan kelompok yang lain tidak diberi pretest. Nah, jadi pada Solomon ini ada 4 kelompok, 2 kontrol, 2 eksperimen, yang dikasih pretest hanya kelompok pertama saja, kelompok eksperimen dan kontrol, sedangkan kelompok yang lain tidak diberikan pretest atau tes awal. Demikianlah presentasi pada pagi hari ini tentang bagaimana cara menentukan desain penelitian. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup riset kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.